Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang litosfer. Ayo situ aja langsung nakku, dibacakan di depan laptopnya. Ria, depan laptopnya langsung Ria, baca. Litosfer adalah litosfer diambil dari bahasa Yunani yang berarti batuan, dan sephera yang bermakna bulatan. Dengan demikian, pengertian litosfer adalah lapisan batuan yang terbentuk dari kulit bumi. Tebalan lapisan kulit bumi bagian luar. Udah ya teman-temannya duduk. Pada yang paling atas tersebut sekitar 100 km. Lapisan ini terdiri dari bebatuan, namun litosfer tidak terdiri atas elemen batuan keras saja. Ada pula tanah liat, abu gunung, pasir dan kerikil. Di lapisan ini, litosfer sebagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara dan uranium. Sumber pemenuhan kebutuhan industri itu seperti besi dan aluminium. Sumber bahan pembuatannya seperti mineral, intan dan emas. Dan sumber bahan baku pupuk itu nitrogen dan fosfat. Struktur lapisan litosfer. 1. Lapisan sial atau silisium aluminium. Lapisan sial adalah lapisan litosfer yang tersusun dari jenis logam, silisium, dan aluminium. Tulis kimia senyawa tersebut adalah SiO2 dan HNO2+. Di lapisan sial terdapat bantuan sedimen, granit, andesit, jenis bantuan metano, serta jenis bantuan lain. Tebal lapisan sial rata-rata 35 km dan disebut juga dengan istilah kerak bumi. Adapun kerak bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan sima atau silisium magnesium. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silisium dan magnesium dengan rumus kimia senyawa SiO2 dan NiO. Ketebalan lapisan ini mencapai 65 km dan bahannya punya sifat elastis. Dengan jenis lapisan sima lebih besar dari lapisan sial karena jenis materi penyusunnya tersebut. Di lapisan sima ada juga kandungan besi dan magnesium bernama mineral ferromagnesium dan bantuan basal. Jenis Ya anakku. jenis batuan pengisi litosfer, batuan yang menyusun lapisan litosfer dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu masing-masing berbeda materi penyusunnya dan berbeda pula proses pembentukannya. Ketiga jenis itu adalah batuan beku atau rocks atau batuan sedimen atau sedimentari.
Helios serta batuan metamorf atau melihat atau metamorf Picross. Jenis batuan penyusun litosfer. 1. Batuan beku terbentuk dari satu atau beberapa mineral saat pembentukan magma. Berdasarkan teksturnya, batuan beku dibedakan menjadi batuan beku, plutonic, dan vulkanik. Batuan beku plutonic terbentuk dari batuan magma yang lambat waktunya, sehingga mineral-mineral penyusunnya relatif besar. Contohnya batuan beku plutonic adalah gabbro, diamond, dan granit. Kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk akibat proses pembatuan atau solidifikasi dari proses pelapukan dan eros yang kemudian terbawa oleh air atau angin. Lalu mengenal batuan sedimen terbagi jadi 3. Pertama, batuan sedimen plastik yang terbentuk lewat proses pengendapan dari material yang melalui proses transportasi. Contoh contoh meras, batu pasir, dan batu lempung. Kedua, batu sedimen kimia yang terbentuk dari proses resifikasi dari larutan. Contoh batu karang. Ketiga, batuan sedimen organik yang terbentuk dari gabungan keputusan aluminium. Contoh batu gamping probo. Ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk akibat proses perubahan temperatur juga tekanan dari batuan yang telah ada sebelumnya, sehingga berubah tekstur dan strukturnya. Jadi misalnya batuan yang sudah ada terpanaskan lagi dan meleleh, lalu membentuk magma baru, dan jika dingin akan jadi batuan jenis baru. Jadi batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan batuan ini adalah suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu dan tekanan tinggi, serta penambahan bahan lainnya. Contoh batuan jenis metamorf ialah batu tabak atau slate yang merupakan hasil perubahan dari batu lempung. Unsur oksigen. Unsur oksigen terdiri dari sekitar 4,6%. Unsur silikon. Belum nakku. Itu belum siap itu ya. Presentasinya itu belum lengkap. Yang belum itu adalah jenis rumus gempa, rumus epicentrum, jenis gempa, 4 jenis gempa, kemudian
3 jenis gunung api, rumus epicentrum dan contoh soal itu belum nakku? Ya. Oke, ini kita buka sesi pertanyaan, bukan ditutup. Ayo, duduklah yang 3. 1 buka moderatornya. Kami dari kelompok 2 membuka sesi pertanyaan. Ayo, silakan. Saya persilahkan. Ayo, sebutkan nama dan kelompoknya ya. Ayo. Tunjuk tangan, sebutkan nama dan kelompoknya. Samuel. Ayo. Berdiri nakku. Ayo Samuel. Berdiri Samuel. Ayo. Boleh dia berupa kesimpulan, boleh berupa pertanyaan yang tidak kamu pahami. Ayo Samuel. Sebutkan nama dan kelompoknya. Pertanyaannya, ayo Muel. Apa pertanyaannya? Masih pas? Masih berdiri dulu ya Samuel sampai ada pertanyaannya. Tamara. Mana Tamara? Ya, berdiri. Kelompok berapa Tamara? Kelompok 2. Apa pertanyaannya? Kelompok 2, ini tulis di kelompok 2. Kalian kelompok 1 nakku, litosfer. Ayo, belum ada? Siapa yang udah ada? Siapa namanya nakku? Nama dan kelompok. Saya dari kelompok 3, nama saya Rita. Saya bertanya apa yang dimaksud dengan unsur silikon. Unsur silikon. Di mana nakku? Di unsur penyusun litosfer itu? Oke. Silakan duduk. Lanjut. Tesya. Mana nggak ada? Tesya nggak ada? Ya, berdiri nakku. Apa pertanyaannya atau kesimpulan yang kamu dapat setelah mendengarkan tadi presentasinya? Tesya kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo pertanyaannya.
yang nggak kamu pahami? Belum bisa, pas dulu. Yesi. Ayo Yesi, pertanyaannya apa? Apa Yesi? Ya, siapa tadi namanya? Tamara, apa pertanyaannya? Tentang litosfernya tanya nakku. Gambarnya udah tahu kalian. Gambarnya tentang litosfer semua kan Ibu suruh tadi buka. Iya. Iya. Masa kalian buat tanyaan kalian kimia? Kalian IPS, kalian tanya kimia. Ayo, siapa namanya? Siapa? Yosiana. Kelompok 3. Pertanyaannya. Notulennya tulis nakku. Jangan pula Ibu nulis, kalian tak tulis pertanyaannya. Berdiri nakku, Yosiana. Apa? Dampak negatif. Oke. Oke, bagus, Yosiana. Ganti pertanyaannya Juwita ya. Kita bukan pelajaran kimia. Masih satu pertanyaan yang berdiri Samuel. Perwira. Ayo. Pertanyaan Perwira. Berdiri nakku. Belum ada. Ridwan. Gambarlah, tunjukkan pada gambar. Biar kita paham. Tunjukkan pada gambar ya teman-teman. Bilanglah Ridwan. Tunjukkan pada gambar ya, digambarkan pembentukan litosfer. Ya, oke, duduk. Ridwan. Oke, lanjut. Yang berdiri ini ada nakku. Biar duduk. Atau ada yang udah bisa kalian jawab? Samuel udah ada? Ya, siapa namanya anakku? Tamara, apa pertanyaannya? Apa saja? Contoh litosfer. Oke, duduk nakku. Ada juga gunanya berdiri ya, jadi dibaca bukunya. Kalau nggak berdiri tadi, entah nggak dibaca bukunya. Lumayan juga lah dibaca itu. Ayo, ada lagi yang bertanya? Yesi? Ya, Yesi. Kelompok berapa? 3 ya? Pertanyaan Yesi?
Manfaat litosfer. Oke, duduk. Ada lagi yang berdiri? Biar duduk. Oke, ini ajalah dulu ya season pertama pertanyaannya. Silakan dijawab untuk kelompok litosfer. Yang mana yang paling murah dulu nakku? Dijawab. Ayo, yang mana yang paling gampang dulu? Dijawab ya. Pertanyaan apakah dapat negatif dari dinamika litosfer? Yang pertama itu menimbulkan kerusakan alam. Yang kedua menimbulkan awan panas dan material lainnya. Yang ketiga menimbulkan kerusakan bangunan dan menelan korban jiwa. Siapa yang bertanya tadi? Yosiana. Oh, contohnya misalnya apa di litosfer nakku? Contohnya itu gempa bumi. Iya, gempa bumi. Kenapa bisa terjadi gempa bumi? Karena Pergeseran lempeng. pergeseran lempeng. Selain itu, karena dalam inti bumi itu terdapat dingin atau panas? Dingin atau panas? Panas. Panas dalam bumi itulah kalau semakin lama itulah yang membentuk pegunungan. Kalau ada gunung yang aktif, itu kan bisa merusak atau membuat bencana terhadap lingkungan sekitar. Ya. Bisa itu berupa bencana alamnya, itu bisa berupa gempa bumi, apalagi gunung meletus. Ya. Apalagi bisa dibentuk dari litosfer? Tsunami. Itu dampak negatifnya, ya. Oke, nanti apa pertanyaannya, apa jawabannya itu tulis nanti di buku semuanya ya. Oke, itu yang pertama dari Yosiana. Tadi dulu Yosiana, udah bisa nggak? Udah paham nggak? Atau masih hampa? Oke, bagus. Lanjut. Pertanyaan dari yang menjawab tadi ini siapa nakku namanya? Laura. Oke, bagus. Gantian menjawabnya ya, jangan sendiri. Kita kelompok, bukan pribadi. Yang berdiri siapkan pertanyaan nakku, jangan sampai 2 les nanti berdiri. Sebutkan namanya nakku dulu. Nama? Dari siapa? Dari Yesi, oke. Pertanyaannya sebutkan 2 manfaat dari litosfer. Ah. Satu, sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan. Dua, sebagai sumber bahan pembelian dan barang tambang. Tiga, dapat memenuhi bahan baku industri, peralatan rumah tangga maupun bahan bangunan. Empat, dapat menghasilkan ikan dan batu mulia bernilai ekonomi tinggi. Lainnya, sebagai bahan baku perhiasan. Lima, dapat menghasilkan fosfat, sulfur dan lainnya yang dijadikan bahan baku pupuk. Iya, bagus. Gimana, Yes? Udah apa? Oke, lanjut. 2 pertanyaannya bagus ya. Dijawab dengan bagus. Contoh fenomena litosfer. Yang pertama itu gempa bumi. Yang kedua erosi. Yang ketiga longsor. Yang keempat sedimentasi. Yang kelima batuan. Apalagi? Tsunami. Ya, tsunami. Apalagi? Tadi udah disebutkan.
Iya, gunung meletus. Jangan lupa, kan itu kan dia terbentuk dari panas bumi, makanya kita bisa terjadi gempa karena kita banyak gunung berapi ya. Dari situ awal mulanya ya anakku, karena banyaknya panas dalam bumi kita ini. Oke, jangan lupa. Apalagi pertanyaannya, ini siapa tadi, Ria ya? Iya, bagus. Lanjut. Nanti ya, siap ini ya. Mau permisi kamar mandi? Bertanya, siap session ini ya. Ayo, ada lagi yang mau dijawab? Nasi belum? Bagus ya. Ayo pakai spidol kalau gambarnya spidol lah. Sambil menggambar, sambil menjawab pertanyaan yang lain. Gak usah kita tunggu-tunggu lagi gambar. Udah 3 pertanyaan anakku tentang contoh litosfer, dampak negatif dinamika litosfer, manfaat litosfer itu sudah. Tinggal sekarang pertanyaan dari Ridwan tentang pembentuk litosfer itu, tunjukkan pada gambar. Oke, gambar. Ini dari siapa namanya anakku? Tesia. Ayo, Tesia ada pertanyaannya, silakan anakku. Bagian dari? Udah anakku, si Ridwan ini pertanyaannya. Ganti. Ada spidolnya? Ini spidolnya ini. Nanti kasih lagi sama ibu ya. Ayo sambil menunggu itu, ada lagi pertanyaan yang lain? Ayo Samuel, silakan aku. Samuel, ayo apa pertanyaannya? Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pelakukan mekanik? Apa saja yang mengakibatkan pelaku mekanik? Oke, silakan duduk Samuel. Bagus. Ada lagi nakku yang berdiri, Perwira. Pertanyaan dari Samuel, saya menjawabnya. Iya. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pelakukan mekanik, yaitu adanya perbedaan suhu, lalu itu adanya pembekuan air dalam batuan. Yang ketiga, berubahnya air garam menjadi kristal atau kristalisasi garam. Mana Samuel? Cek mana? Sudah. Oke, bagus. Sudah katanya. Ayo, Tesia dan Perwira. Berarti orang ini tinggal gambar nanti. Ayo, Tesia.
Ayo anakku. Gambarnya gambar litosfer ya anakku. Litosfer. Judulnya buatlah penampang litosfer. Judulnya tulis nakku. Novian, tulis judulnya penampang litosfer di atas. Gambar penampang litosfer. Iya, dibuat judulnya biar tahu gambar apa. Ayo bisa nakku. Ini terbagi menjadi dua, yaitu Kan itu di situ nakku, kerak buminya itu yang digambar di situ. Ayo Perwira. Ayo, yang lain di situ tulis dulu apa nakku. Di whiteboard itu apa rumus epicentrum. Terus rumus epicentrum buat keterangannya. Itu nanti kita hitung tentang gempa. Ayo buat situ. Rumus epicentrum. Tulis. Itu bagian kalian itu. Tulis rumus epicentrum sebelah itu whiteboard itu. Rumus epicentrum, tulis di whiteboardnya, buat keterangannya. Nanti buat contoh soalnya, nanti Bu suruh lagi buat soal lagi tuh perhitungan. apa saja bagian yang harus kamu tahu. Ini aja tanya anakku, perbedaan 3 jenis gunung api, gambar dan bedakan. Coba tanya ya. Udah ada? Ayo buat keterangannya. Tulis rumus epicentrum. Ayo yang lain tulis ya anakku, apa pertanyaan hari ini, apa jawabannya, dibuat.
Udah dapat rumus epicentrumnya? Ngapainnya kalian 3 dari tadi, nakku? Ayo jangan lama-lama. Perwira sama Laura duduk ya. Nanti kalau mau bertanya tinggal tunjuk tangan ya. Duduklah, duduk. Iya ditulis nakku di whiteboardnya. Jadi kalian nanti nggak usah lagi pakai infocus, kalian sudah tinggal kita menyelesaikan aja ya. Ayo tulis rumus epicentrumnya. Jangan lama kali nakku. Di situ di depan semua. Nah, tulis sebelah sana samping. Rumus epicentrum. Jangan lama kali, cepat. Udah banyak kali waktu terbuang. Yang lain digambarkan itu. Iya, buat keterangannya ya. S itu apa? Dah, Laura tulis sampingnya, nakku. Contoh soal 1. Sampingnya tulis. Iya, rumus epicentrum. Tentang rumus epicentrum, contoh soalnya 1 buat di situ. Contoh soal 1. Iya, contoh soal.
Udah penampangnya? Udah? Paparkan aku. Tunjukkan pada gambar. Inti dalam disebut apa dia? Bahasa geografinya. Udah? Itu kok banyak kali satunya itu apa, Ria? Banyak kali satunya. Udah, ayo. Gambar penampang litosfer. Ayo, paparkan aku. Ini adalah inti dalam atau Inilah gambar penampang litosfer yang di bagian atas ini namanya lempeng samudra. lempeng benua, lempeng samudra apa namanya? Itu lagi apa namanya, mantel dalam. Astenosfer. Tulis. Mana litosfernya? Mana bagian mana litosfernya? Di gambar itu. Berapa ketebalannya? Belum lengkap itu nakku. Inti dalam atau nive atau core atau barisfer, itu bahasa geografinya. Ada beberapa itu. Ini nanti diulang lagi ya, rumus epicentrumnya ini ya. Ya. Sama ini penampangnya. Kalau bisa PowerPoint aja nanti bikin. Gak usah lagi digambar ya. Oke. Udah? Ayo foto dulu kita nakku. Foto dulu ya. Ini ya nakku. Ini ya foto. Ini lagi jalan videonya. Ya. Yuk, foto kita. Foto kan aku nggak ngerti. Tinggal bisa ini kan? Satu dua tiga. 1 2 3. Udah, Bu. Kasih anakku.